I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be, I just want to be with you. And I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi.
Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, shalom Cibubur Raya. Memasuki minggu yang baru di bulan Maret, kita percaya Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setiap pagi
sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab tidak sekalipun Tuhan kami berjalan sendirian ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir bagi setiap kami Tuhan. Mari dirikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Engkau berkata, jangan takut, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan kami boleh ada sebagai kami ada. Itu oleh karena kemurahan-Mu Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji, menyembah dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh percaya hadirat-Mu itu yang memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan setiap jemaat-Mu yang hari ini masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang luka sudah dibalut, yang lemah sudah diberikan kekuatan. Bahkan yang mengalami putus pengharapan hari ini Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi mereka semua Tuhan. Biarlah mata kami, mata semua kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Sampai kapanpun Engkau tetap berarti bagi kami. Kami bersyukur dan hari ini juga kami mengangkat doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Terutama untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Yang telah Engkau tetapkan, Engkau taruh menjadi penudung bagi kami Tuhan, menjadi pemimpin bagi kami Tuhan. Kami sangat percaya seluruh pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau tetapkan itu wajib untuk kami hormati dan kami doakan. Itu sebabnya kami berdoa terkhusus untuk gembala pembina kami Tuhan, beserta dengan para wakilnya, bahkan beserta dengan istri dan keluarganya. Kami percaya tetap ada perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Tuhan terus akan menyertai, mengurapi Tuhan. Bahkan membawa mereka semua untuk terus menuntun kami. Sehingga setiap anak-anak-Mu menjadi berkenan kepada Tuhan. Berkati mereka, tuntun mereka. Berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan panjang umur ada di antara mereka semua ya Aba. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin kami. Kami juga khusus berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan Rayon 2. Bahkan kami juga berdoa untuk para wakilnya. Kami juga berdoa buat istri-istrinya. Kami berdoa buat anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa buat ketua OTP. Bahkan kami berdoa buat tim penggembalaan yang ada di Rayon 2. Kami percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Ada di dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Selalu ada di antara mereka semua. Biarlah kami selama ini Tuhan, kami tetap menjaga keunitian bersama-sama Tuhan. Untuk menegakkan kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini Tuhan. Terima kasih buat pemimpin kami Tuhan. Terkhusus saat ini juga kami mau berdoa Tuhan. Oh, untuk GPI Cibubur Raya, di mana kami boleh ada, kami boleh bernaung Tuhan. Di dalam wadah ini Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk pemimpin rohani kami yang ada di GPI Cibubur Raya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Ian Peter Pangaribuan, beserta dengan ibu, beserta dengan keluarga besarnya, beserta dengan para wakilnya, beserta dengan para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Mari Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupannya Tuhan. Bila kami semua tetap unity untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah GBI Cibubur ini Tuhan. Sebagaimana telah Engkau menuntun kami semua ya Tuhan. Sampai Cibubur ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau terus tuntun, berikan visi yang baru, pernyataan-pernyataan yang baru, hikmat, marifat, akal budi itu turun buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Sehingga kami sanggup menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah Cibubur ini. Bahkan sanggup memberikan sebuah jawaban buat setiap domba-domba-Mu yang saat ini mungkin mengalami kelemahan Bapa. Terima kasih, tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang heran itu akan menyertai hamba-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, kemanapun hamba-Mu berada, penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia, negeri kami yang kami cintai, negeri yang kami kasihi Tuhan. Inilah Tuhan, negeri ini biarlah ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Sembuhkan negeri ini Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami sedang mengalami pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan biarlah COVID-19 ini Tuhan membawa pertobatan bagi banyak orang, membawa sebagian orang semakin lama menjadi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Berkati negeri ini, pulau-pulau,
provinsi-provinsi, bahkan sampai kelurahan-kelurahan ada di dalam tangan Tuhan. Sembuhkan secara ekonomi, sembuhkan secara politik Tuhan, sembuhkan Indonesia, dan Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi sebagai presiden kami. Kami berdoa buat wakil presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap lembaga-lembaga yang ada, lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Mari Tuhan sembuhkan Indonesia, bawa Indonesia semakin lama semakin mendekat kepada Tuhan. Makasih, kami percaya Tuhan pemulihan itu akan terjadi. Dan saat ini Tuhan kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada Tuhan, kami menghardik setiap COVID-19 berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya oleh karena kuasa-Mu itu akan terjadi. Terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Pengurapan Allah itu ada di antara kami semua Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu itu akan menjadi sebuah jawaban di dalam kehidupan kami, akan memberikan kekuatan bagi kami semua Bapa. Kami berdoa hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ada di dalam urapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Kalau kita boleh ada sampai detik hari ini dan memasuki bulan di mana kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Nah saudaraku, satu hal yang saya ingin terus ingatkan, Tuhan Yesus itu amat mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan amat baik untuk setiap saudara. Untuk itu saudaraku, mari biarlah kita terus mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk segala situasi atau situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Dan biarlah hati kita terus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah saudaraku, dengan adanya situasi yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 yang lalu, Tuhan itu sedang membawa gerejanya untuk masuk ke level proses pengudusan berikutnya. Nah, dalam masa-masa proses pengudusan ini, Tuhan mengingatkan agar kita, umatnya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri agar kita, saudara dan saya, ikut masuk dalam pengangkatan atau rapture. Untuk itu saudaraku, di tahun integritas ini, tuntunan Tuhan melalui Gembala Sidang juga mengingatkan gerejanya melalui Mazmur 24 ayat 3-5. Firman Tuhan katakan dari Mazmur 24, 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah saudaraku, di ayat 4, ini merupakan syarat-syarat agar saudara dan saya mengalami mujizat dan masuk surga. Yang pertama saudara, syarat supaya saudara dan saya mengalami mujizat dan masuk surga, itu adalah bersih tangan dan murni hati. Artinya, keadaan eksternal dan internal, tindakannya harus sejalan atau sama. Jadi, apa yang dipikirkan, diucapkan, itu harus sesuai dengan yang dilakukan. Yang kedua, saudaraku, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya, hidup kita tidak diserahkan kepada hawa nafsu, tetapi diberikan atau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, tidak bersumpah palsu. Artinya, biarlah saudara dan saya menjaga moralitas hidup
dan memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Nah saudaraku, hal-hal di atas inilah yang juga disebut sebagai integritas. Dari Westminster Dictionary, itu dituliskan seperti ini saudara. Integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Untuk itu, dalam masa-masa persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dan untuk mempersiapkan pengangkatan atau rapture, goal kita sebagai umat Tuhan, goal saudara dan saya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Jadi, jika dalam masa-masa persiapan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dan goal kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus, artinya tidak ada cara lain selain kita harus mencontoh kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Nah saudaraku, dalam hal ini hanya Tuhan Yesuslah yang dapat kita jadikan contoh sebagai manusia yang berintegritas dan sempurna. Jadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan, ini yang harus kita pelajari, lakukan, dan ajarkan. Nah saudaraku, salah satu hal sebagai contoh yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketaatannya kepada Bapa dan yang memberikan terbaik bagi kita, yaitu nyawanya sendiri. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh dalam hal ketaatan dan mengajarkan kepada kita suatu standar dalam hal memberi, yaitu memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Jadi saudaraku, jika kita ada hidup sampai detik hari ini dan mengalami segala kebaikan Tuhan, jangan lupa, ini semua karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu nyawanya. Tuhan Yesus rela melawan semuanya ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Jadi saudaraku, apa respon kita untuk membalas kasih dan kebaikannya? Meskipun kita tidak mungkin dapat membalas segala kebaikan Tuhan Yesus yang telah dilakukan, tetapi sudah selayaknya lah kita, sebagai respon kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Nah saudaraku, prinsip dalam hal memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu janganlah karena paksaan atau memancing Tuhan. Banyak orang itu karena terpaksa, karena gak enak, karena dilihat orang, memancing Tuhan dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita memberikan yang terbaik karena kita sungguh-sungguh mengasihi dan karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudaraku, di sini ada dua hal. Bagaimana respon kita dalam mengasihi Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Yang pertama, respon kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti di Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan. Roma 12 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kalau kita sadar bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita, biarlah kita sebagai umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Biarlah kita mempersembahkan tubuh ini atau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Selama masih ada waktu saudara, selama masih ada waktu,
Mungkin juga masih ada yang di antara saudara masih muda, sehat, kuat. Biarlah kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kita, itu menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan, dan yang terbaik bagi Tuhan. Janganlah kita dalam hidup ini memberikan dari sisa-sisa hidup kita, waktu dan tenaga kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah yang terbaik dari hidup ini kita sungguh-sungguh persembahkan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, sebagai respon kita, yaitu mempersembahkan dari kita yang kita miliki. Jadi mempersembahkan dari yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah, itu terdapat di Amsal 3 ayat 9-10. Itu ditulis judul perikopnya adalah berkat dari hikmat, saudara. Berkat dari hikmat. Jadi di Amsal 3 ayat 9-10, saya bacakan. Katakan firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka, ayat 10, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, saudaraku, di bawah ini ada penjelasan secara singkat mengenai Amsal 3 ayat 9-10. Ini diambil dari 3 Alkitab yang berbeda, saudara. Jadi ada 3 versi Alkitab berbeda. Dengan pengertian-pengertian ini ada beberapa hal mengenai Amsal 3 ayat 9-10. Nah, yang pertama itu diambil dari Alkitab penuntun The Full Life Study Bible. Ini versi dari Pentakostal, saudara. Di Amsal 3 ayat 9 dari versi Pentakostal ini, Alkitab penuntun The Full Life Study Bible, dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi bangsa Israel itu mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa dialah pemilik tanah itu. Nah, kita juga, saudara, sebagai Israel secara rohani, kita juga harus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Allah supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. Maka pada waktu kita lakukan, katakan, maka Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita. Dan selanjutnya dikatakan, siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, akan kuhormati. Itu 1 Samuel 2 ayat 30. Yang dikatakan adalah janji Allah kepada semua orang yang dengan setia dan murah hati memberikan uang mereka. Nah, dari versi yang lain, dari Alkitab penuntun Life Application Study Bible. Nah, yang versi Injili berbicara apa mengenai Amsal 3 ayat 9-10. Dikatakan, saudara, ini mengacu pada praktik mempersembahkan kepada Allah bagian yang utama dan terbaik dari tuayan. Nah, dikatakan banyak orang mempersembahkan sisa-sisa saja kepada Allah. Kalau mereka mampu memberi sumbangan atau apapun setelah semua rekening dibayar, mereka akan melakukannya. Dan dikatakan, orang-orang ini mungkin tulus dan memberi dengan rela. Tetapi mereka tidak menaati apa yang Allah firmankan. Dan tulis kembali, Allah menginginkan bagian pertama dari penghasilan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan harta yang mendapat tempat pertama dalam kehidupan kita, dan bahwa kekayaan kita adalah miliknya. Ingat, saudara, semua yang Tuhan berikan pada kita, kita ini hanya menjadi pengelola. Dan dikatakan, memberi kepada Allah itu menolong kita untuk mengalahkan ketamakan, mengelola secara tepat sumber daya milik Allah, dan membuka peluang kita untuk menerima berkat-berkat khusus Allah. Dari versi yang lain, saudara, di Apologetics Study Bible, dari Christian Standard Bible, ini by Holman, saudara, ditulis seperti ini.
Dalam kitab ini saudara, itu ditulis oleh lebih dari 100 lulusan S3 atau PhD dari 17 denominasi yang berpartisipasi dalam penerjemahan dan pengajian Alkitab ini. Nah, di kitab ini, kitab Apologetika ini, apologetika sendiri adalah ilmu sistematis yang mempertahankan, menjelaskan, membela iman kepercayaan Kristen, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang ateis, sekuler, ajaran-ajaran sesat. Nah, dalam kitab ini dan terjemahan bebasnya seperti ini saudara. Di Amsal 3:9 dikatakan, kitab Amsal ini menunjukkan bahwa salah satu, perhatikan ya, menunjukkan bahwa salah satu untuk menguji apakah seseorang mempercayai Tuhan atau pengertiannya sendiri, itu dapat dilihat dari bagaimana kita memandang harta dan keuangan kita. Ditulis, dalam masyarakat agraria kuno, hasil pertama merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas dari tuayan. Pada zaman saat sekarang ini, zaman now, hal ini berarti memberikan kepada Tuhan hasil pertama dari gaji kita. Bukan menunggu untuk memberi setelah semua tagihan itu dibayarkan. Jadi saudaraku, dalam hal ini, dari penjelasan-penjelasan di atas ini juga, dalam hal kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar agama, tetapi lebih daripada itu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Dengan menjiwai semua tindakan dan hukum yang tertulis dan yang memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Saudaraku, setelah kita perhatikan dari pembelajaran bertahun-tahun, salah satu bentuk respon seseorang yang dapat memberikan yang terbaik dan dengan taat melakukan firman tanpa banyak mencari-cari alasan adalah karena orang tersebut sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mau menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika orang yang memiliki dan mengasihi Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang tersebut dengan sukacita dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik. Salah satunya adalah mempersembahkan persembahan sulungnya kepada Tuhan. Mungkin di antara saudara banyak yang bertanya atau belum tahu, apa sih persembahan sulung itu? Secara singkatnya gini saudara, persembahan sulung secara singkat yaitu mempersembahkan seluruh hasil bulan Januari, itu dipersembahkan kepada Tuhan di bulan Februari. Nah, sejak tahun 2011, GBI Gatot Subroto itu dimulai dari gembala sidang kita Pak Niko, sampai para pelayan Tuhan, sampai juga dengan jemaat. Kita ini sudah melakukan bersama-sama, melakukan hal ini saudara ya. Itu dengan sukacita dan kerelaan hati, atas dasar apa? Atas dasar kita mengasihi Tuhan dan rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah saudaraku, persembahan sulung ini merupakan atau adalah salah satu praktek memberi yang terbaik. Karena apa? Waktu seseorang mempersembahkan persembahan sulungnya pada Tuhan yang terbaik, itu karena apa? Karena itu sebagai disiplin rohani, yaitu untuk melatih kita gerejanya dalam hal kemurahan hati. Kedua, juga menjadi salah satu standar tinggi dalam persembahan kepada Tuhan karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Juga menjadi praktek kita sebagai orang-orang percaya untuk apa? Untuk kemurahan hati. Jadi itu lebih dari sekedar angka atau persentase. Juga yang keempat, itu adalah kesadaran. Kita sadar bahwa seberapapun yang kita beri, itu tidak dapat membalas apa yang telah Tuhan Yesus telah perbuat untuk kita. Nah, untuk itulah saudaraku, GBI Jalan Gatot Subroto ini bertahun-tahun mengajarkan jemaat untuk melakukan hal ini. Agar apa? Agar kita
sebagai umat Tuhan, umat yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, kita belajar melakukan salah satu langkah ketaatan yang Tuhan minta. Mematahkan cinta akan uang, dan ini juga merupakan salah satu langkah untuk saudara membuka pintu berkat. Saudaraku, terkadang ada manusia tuh ya, kita lihat ya bertahun-tahun juga ya. Terkadang ada manusia yang bersungut-sungut dan akhirnya kecewa kepada Tuhan. Dengan alasan apa? Saya tidak mengalami seluruh kepenuhan janji Allah. Saya tidak mengalami berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Saya sudah ini, sudah itu, sampai nggak ngalamin. Dia bersungut-sungut, dia kecewa. Saudara, ketahuilah. Itu bukan karena Tuhan tidak mau memberkati saudara. Tetapi yang membuat manusia tidak mengalami itu karena ada suatu penghalang. Salah satunya adalah ketaatan yang tertunda. Saya ulangi ya. Salah satunya adalah karena ketaatan yang tertunda yang diakibatkan oleh hati manusianya yang tidak mau taat dan tidak mau selaras dengan hati Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Di 1 Samuel 15 ayat 22 ini saudara, di Alkitab Hidup Berkelimpahan itu memberikan sedikit penjelasan dalam hal ini. Dikatakan begini, menaati firman Allah dengan segenap hati adalah lebih baik daripada suatu bentuk penyembahan, pelayanan, atau pengorbanan pribadi yang lahiriah. Dan dikatakan juga, penyembahan, doa, puji-pujian, karunia-karunia rohani, dan pelayanan kepada Allah itu tidak berharga dalam pandangan Tuhan jikalau tidak disertai dengan ketaatan tegas kepada Allah dan standar kebenarannya. Jadi saudaraku, begitu juga dengan persembahan atau korban. Itu tidak memiliki arti tanpa adanya keintiman dengan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan, ketaatan akan firman Tuhan, dan ketentuan Tuhan. Di sini kembali saya ingatkan, seperti yang sering saya sampaikan bahwa perkenanan Tuhan itu dapat terjadi atau turun atas seseorang, itu karena hasil dari ketaatan orang tersebut kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah saudaraku, perhatikan ya, sejak masa pandemik ini, seluruh dunia mengatakan bahwa hari-hari ini dunia mengalami keadaan yang sangat-sangat sulit. Termasuk di Indonesia. Juga banyak orang yang berteriak mengalami keadaan yang sangat sulit. Nah, justru dalam masa-masa seperti ini saudara, bagi dunia di luar sana, ini keadaan yang sangat sulit atau masa-masa yang sukar. Justru dalam masa-masa seperti ini, Tuhan itu sedang membawa dan mengajar umatnya untuk terus percaya secara radikal, disertai juga dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus juga secara radikal. Saat ini Tuhan sedang menantang dan mengajar umatnya agar umatnya memiliki iman yang seperti baja, yaitu hati yang terus percaya, berharap, dan taat melakukan perintah tuntunan Tuhan meskipun tidak masuk akal manusia. Sebagai penutup saudara, sebagai penutup, untuk mengalami janji Tuhan dan masuk surga, Tuhan itu tidak pernah melihat prestasi atau hal-hal besar yang kita lakukan di dunia ini loh. Tetapi Tuhan tuh lebih melihat dan lebih memperhitungkan ketaatan dalam hal-hal kecil yang mungkin dianggap tidak berarti bagi manusia. Untuk itu saudara, yuk bulan ini, bulan di mana kita akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari lakukan bagian kita. Saya percaya, saya sangat percaya ketika kita mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, percaya dengan radikal, dan melakukan tindakan ketaatan yang juga radikal pada Tuhan dengan hati yang tulus, maka
segala berkat, pemeliharaan, perkenanan Tuhan itu akan terjadi. Kunci terobosan dalam segala aspek kehidupan saudara itu juga akan terbuka. Dan saudara akan mengalami upah yang besar dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.